Hai guys, kembali lagi di channel Enfalme Studio. Hari ini gue akan nge-review Atomos Shogun 7. Ini pertama kalinya kita nge-review produk dari Atomos. Padahal ya, kita tuh menggunakan produk Atomos mungkin udah lama ya, dari tahun 2018 atau 19. Kita udah sering menggunakan produk mereka, tapi ini baru pertama kali kita nge-review produk mereka. Kenapa? Karena di channel kita itu kan kebanyakan ngebahas itu tentang live streaming ya, live streaming production, dan gear yang digunakan untuk live streaming. Dan selama ini kita menggunakan Atomos monitor ya. Produk yang paling lama kita punya itu adalah Atomos Ninja Inferno. Kita menggunakan monitor Atomos kita untuk dua hal sebenarnya, untuk monitoring ya kan, dan untuk recording. Dan sebenarnya kita menggunakannya tidak untuk live event. Jarang banget kita untuk acara live menggunakan Atomos ya. Lebih sering kita gunakan untuk syuting video offline seperti ya company profile, video testimonial, digital TVC dan sebagainya. Nah, tapi Atomos yang satu ini nih, produk dari Atomos yang satu ini beda dari produk-produk yang sebelumnya kita gunakan. Karena ketika kalian membeli sebuah Atomos Shogun 7, kalian bukan hanya mendapatkan sebuah monitor, recorder, tapi kalian juga mendapatkan sebuah video switcher. That's right. Atomos Shogun 7 ini ada 4 input SDI-nya. Dan seperti kalian lihat, ini monitornya di sebelah gue ya, ada 4 layar kecil ya, dan ini adalah keempat input yang sedang kita fit dari keempat kamera yang ada di belakang gue. So basically di belakang gue ini sudah ada 4 Panasonic PV100 ya, dan setiap kamera ini kita convert menggunakan Blackmagic HDMI to SDI converter. Sebetulnya converternya bisa SDI to HDMI, bisa HDMI to SDI. Anyway, output dari kamera kita convert ke SDI dan baru masuk ke Atomos Shogun ini. So, anyway, mungkin kalau teman-teman ada yang mikir, aduh, kenapa sih inputnya cuman SDI semua, jadi agak malas gitu, mesti convert segala macam. Tapi sebenarnya ya, untuk production kalian, untuk broadcast yang jauh lebih dianjurkan itu menggunakan SDI ya. Jadi banyak kelebihan jika teman-teman fokus untuk menggunakan SDI pada production kalian dibandingkan HDMI. Contohnya dari fleksibilitas untuk kabelnya, jaraknya itu jauh lebih reliable menggunakan SDI yang namanya juga udah standar broadcastnya itu SDI. So, gue tetap rekomend. Kalau dari gue seneng sih kalau monitor ini menggunakan SDI dan bukan HDMI. Nah, selain 4 input SDI ini, mungkin Atomos seri sebelumnya itu hampir semua Atomos ada onboard recordingnya ya. Di sini ada sebuah SSD ya. SSD yang kita gunakan saat ini adalah SSD merek Angel Bird yang dibuat khusus untuk Atomos ya, untuk produk-produk Atomos. Tapi kalian bisa menggunakan SSD apapun ya yang high speed dengan menggunakan CAD-nya ya, CAD-nya. Anyway, mungkin produk-produk Atomos yang sebelumnya, oke, kita mau syuting ya, mungkin iklan atau apa, dan kita bisa rekam di kamera atau kita bisa ngerekam di Atomos ya. Mungkin kamera-kamera yang seri-seri dulu belum bisa nge-record 10-bit 60p atau 10-bit 4K 60p, sorry, bukan Full HD ya, 10-bit 4K 60p. Jadi pada saat itu sekitar 2-3 tahun lalu kita menggunakan Atomos recorder ini karena kita jadi bisa merekord dalam resolusi yang lebih baik lah, dengan kualitas yang lebih baik daripada ngerekord direct ke kameranya ya kan, yang produk-produk yang udah seperti itu. Tapi untuk Atomos Shogun 7 ini, dia itu bisa ngerekam keempat input SDI-nya sekaligus dengan file-file yang berbeda ya, dengan ISO yang berbeda. Jadi ini sama aja guys dengan kalian membeli Blackmagic Atom Mini, tapi bukan Atom Mini yang standar ya, dan bukan Atom Mini yang Pro juga, tapi Atom Mini Pro yang ISO ya. Jadi jika kalian mau ada production multicam dan ada kebutuhan untuk kalian sekalian ngerekam masing-masing input dari kamera ya, ini bisa sangat berguna. Apalagi kalau kalian misalnya menggunakan mirrorless.
yang di area dimana yang kamera-kamera kalian mungkin akan cepet panas ya. Misalnya kalian ada 4 kamera dan harus nginput dan harus nge-record juga, kadang-kadang itu bisa problem ya. Nah, karena kalau untuk streaming biasanya kita dari kamera mirrorless masuk ke OBS atau ke vMix, terus kita hanya merekam programnya aja. Cuman nggak tahu, siapa tahu ada klien minta, gue pengen semua kameranya harus ada backup karena untuk diedit nantinya atau apa, dan takut panas. Nah, ini bisa menjadi solusi karena recordingnya tidak di kamera tapi di Atomos ini. Jadi kalian bisa menggunakan 4 in SDI dari masing-masing kamera dan 1 SDI out untuk ke vMix atau untuk ke OBS ya, untuk PC ya, ke PC yang ada vMix-nya atau OBS untuk live streaming. Dan kalian bisa pastinya ya di OBS dan di vMix juga bisa ngerekam, tapi kalian bisa ngerekam program yang clean fit-nya sekaligus dengan masing-masing input kamera yang ada. Jadi total Atomos Shogun ini bisa ngerekam 5 feed ya, 4 inputnya, dan PGM-nya bisa direcord sekaligus. Gokil nggak tuh? Dan bukan hanya itu, tadi kan gue ngebahas kalian ngebeli monitor ini itu seperti kalian dapetin switcher juga. Artinya kalian memang bisa menggunakan monitor ini untuk switching dan touchscreen. Jadi program directornya nih yang biasanya harus ngebaca 1, 2, 3, 4 di item ini contohnya atau switcher-switcher lain, di sini dia tinggal nge-tap gambarnya aja ya. Kan kamera 1, kamera 2, kamera 3. Jadi ini dari 4 kamera masuk ke Shogun 7 ini, dan ini saat ini gue output SDI ke ini ya, ke vMix ya. Dan ini yang kalian lihat di sini nih adalah output dari vMix ya. So gue akan switching nih. Ya kan? Bisa dilihat sesimpel itu untuk switchingnya. Dan mode switchingnya ada beberapa option ya. Ini bisa langsung yang di tap aja seperti ini. Jadi monitor ini berfungsi seperti video switcher pada umumnya ya. Di sini bisa terlihat ini multi view-nya ya. Ada 4 input dari masing-masing kamera, 1, 2, 3, 4. Dan ketika mau switching, misalnya ini kita record ya, dan bisa dilihat ini kamera 4 yang sedang program, ada tulisan PRG, berarti ini yang sedang dikirim ke program. Dan jika mau switching, tinggal di tap aja misalnya. Jadi ini warna hijau ya, frame-nya ini warna merah yang sedang di-output ke program. Yang warna hijau ini ceritanya preview, dan di tap sekali lagi, baru dia akan switch ke kamera 1 ya, yang sekarang dikirim ke program. Nah, kalau kalian misalnya mau langsung switching aja, nggak perlu dengan preview ya istilahnya, jadi hanya dengan cukup sekali tekan saja, kameranya sudah langsung ganti juga bisa. Ini sudah diganti dan gue tinggal tap aja dan akan langsung switching ke kamera 2, switching ke kamera 3 atau kamera 4 seperti itu. Dan untuk recordingnya ini bisa dilihat ya, ini kan ISO 1 merah, ISO 2 merah, ISO 3 merah, ISO 4 merah, dan programnya juga merah. Ini artinya semuanya sedang rekam ya, sedang direkam ya, semuanya sedang proses direkam dengan masing-masing file ya. Artinya ini input dari kamera 1 sedang direkam, input kamera 2 sedang direkam, dan ini filenya beda-beda, jadinya bisa untuk nanti di editing multicam ya. Dan sebetulnya ini fleksibel ya, mungkin bisa jadi teman-teman tidak ingin merekam input dari semua kamera yang ada di sini. Mungkin teman-teman pengen kayak, oke, gue cuma pengen ngerekam kamera 1 atau 2, misalnya ini ya, kamera 1, 2, atau misalnya 4 aja, dan mungkin programnya nggak mau direkam di sini karena programnya mungkin direkam di OBS atau di vMix misalnya gitu. Karena ini bisa, nggak masalah, bisa dilihat ini yang kamera 1 dan kamera 3 ya, ada warna merah ya ininya, ikonnya, dan ini artinya sedang direkam. Dan untuk yang ISO 2 dan 4 nya, ini kamera 2 dan 4 sedang tidak direkam, dan programnya juga tidak direkam. Jadi fleksibel ya, teman-teman bisa milih input dari kamera mana aja yang ingin kalian backup. Dan kalau misalnya menurut teman-teman semua info-info yang ada di sini itu sangat-sangat distracting ya, misalnya kalian sudah di tengah-tengah produksi dan tidak perlu lagi melihat detail-detail tersebut, ini overlay-nya bisa di take out yang bagian atasnya ya, menu info-info yang di atas bisa di take out, jadi lebih fokus ya, nggak distracting seperti ini. Dan ditekan sekali lagi, yang bawah juga akan di hide, jadi benar-benar hanya fokus kepada switchingnya aja ya. Bahkan untuk icon recording dan ISO-nya tadi, PG-nya segala juga sudah tidak ada, pure sebagai switcher dan multi view. Jadi ini sekalian switcher, sekalian multi view monitor, dan sekalian recorder juga. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya ada 2 atau 3 studio ya, dan misalnya di masing-masing studio, misalnya ini kamera 1 ada di studio 1 nih kan, ada siapa namanya nih jagoan sih siapa namanya sih ini, Deathlord siapa sih
Star-Lord gitu kan. Di studio 1 ada Star-Lord, di studio 2 ada si Rocket Raccoon gitu kan. Terus kita mulai di studio 1 dulu, dan misalnya kalian ingin audionya itu ikut ke kamera ya. Di sini ada go to audio, follow switch source ya. Follow switch source atau choose source. Jadi misalnya tadi kan mau di studio 1 ada si Star-Lord, ini aktif studio 1, dan di sini kita bisa pilih untuk misalnya kalau audionya none ya, bisa kalian menggunakan rekam audionya atau streaming audionya menggunakan audio mixer atau apa, bisa none, dimatikan saja, atau follow switch source. Jadi misalnya nih kalau follow switch source di studio 1 sekarang on cam ada si Star-Lord lagi ngomong, mic-nya via SDI-nya yang mengikut kameranya akan input dari sini. Dan kalau misalnya kita switching ke studio 2, oke Bapak Rocket Raccoon silahkan, nanti audionya akan otomatis switching ke input audio dari kamera yang di studio 2 mengikuti ya. Atau kalau misalnya kalian hanya ingin ada satu kamera yang dijadikan input, misalnya ini multicam-nya satu ruangan dan hanya ada satu boom mic yang untuk semuanya gitu ya, dan misalnya itu adalah audio 1, bisa di-select aja nih audio 1, oke. Selesai, dan untuk audionya hanya akan dari input 1 aja untuk keseluruhan production-nya gitu. Karena kameranya berdekatan kan, nggak perlu input audio dari masing-masing kamera. Nah, untuk recordingnya sendiri serunya nih pakai Atomos, karena memang Atomos itu didesain untuk para profesional ya. Banyak sekali format-format yang bisa dipilih. Di sini bisa lihat ada pilihan kodek ya. Kalian bisa switching antara kodeknya. Ada ProRes RAW, guys. Tapi ya sangat berat. Di sini ada space remaining ya dari SSD yang kalian gunakan. Di sini akan menunjukkan oke, dengan settingan yang sekarang ini kalian bisa mendapatkan sisa recordingnya seberapa banyak sih. Dengan ProRes RAW sisa 13 menit. Dengan DNx HD ada 1 jam, 1 jam setengah ya kan. Dengan Cinema DNG 11 jam. Dengan ProRes compressionnya bisa dipilih yang light, itu hanya ini dapat 3 jam lebih. Untuk yang 422 2 jam setengah, dan untuk high quality-nya HQ-nya 1 jam setengah. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan format yang kalian teman-teman sudah biasa gunakan untuk editingnya apa, itu bisa dipilih di sini. Oke, so buat teman-teman yang mungkin sedang berpikiran pengen invest ke sebuah video switcher atau video switching system, gue akan melakukan sedikit perbandingan nih. Untuk harga sebuah Atomos Shogun 7 ini kisaran 20 juta, dan kalian sudah mendapatkan sebuah monitor yang juga recorder dan juga video switcher. Kalau misalnya untuk perbandingan nih, kalian mencari sebuah video switcher yang bisa merekam masing-masing input juga ya, menjadi ISO. Perbandingannya itu adalah Blackmagic Atom Pro ISO ya, perbandingan switchernya nih. Kalau kalian membeli Atom Mini Pro ISO itu harganya kisaran 14 juta, 15 juta lah, 15 juta kurang dikit. Itu baru dapat video switchernya aja dan recordernya aja kan. Kalian masih harus membeli monitor ya kan, dan ini bukan sembarang monitor ya, ini monitornya Atomos punya ya. Size-nya cukup besar, 7,2 inch, dan dari segi kualitasnya juga luar biasa, karena color accuracy-nya udah pasti terjamin ya, karena memang monitor-monitor Atomos itu digunakan untuk ngecek LUT segala macem, untuk ngecek fokus, untuk ngecek warna, di mana-mana sudah menjadi standar industri di mana-mana. Jadi secara kualitas gambar itu tidak bisa diragukan. Dan bahkan dia untuk Atomos Shogun 7 ini mampu untuk brightness-nya ya, mampu mencapai 3000 nits. Jadi gue nggak tahu, kita nggak akan nyoba, mungkin dalam video ini kita nggak akan nyoba monitor ini di outdoor. Cuman buat teman-teman yang misalnya production-nya di outdoor, monitor ini pasti akan tetap bisa terlihat dengan cukup jelas ya. So kalian mendapatkan monitor yang sangat-sangat bagus. Nah kalau kalian beli Atom switcher, kalian masih harus membeli monitor, dan untuk mendapatkan monitor yang kualitasnya sama seperti ini, itu pasti harganya sangat-sangat mahal. Tadi sisa budgetnya setelah udah beli switcher 15 juta, sisa budgetnya 5 juta lagi kayaknya. Untuk beli monitor sangat-sangat bagus, misalnya 5 juta lagi, pasti kan kayaknya lebih deh dari 5 juta untuk mendapatkan monitor yang sebagus ini. Jadi overall kalau buat gue sih ya, ini adalah investasi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan kalian membeli video switcher dengan monitor. Dan even though kalian misalnya membeli video switcher dan monitor, kalian tidak bisa switchingnya sekeren ini ya kan, touchscreen ya kan, masih manual pakai tombol. Jadi
kalau dilihat klien juga ini kan jauh lebih keren gitu ya, jadi lebih kekinian lah gitu. Dan oke, mungkin teman-teman mikir, oke bang, tapi kan itu kan 20 juta baru harga ininya aja kan, baru harga unitnya aja, belum mesti beli SSD-nya segala macam. Ya oke, tapi kan SSD ya bebas ya teman-teman, mau beli 1 TB, mau beli yang 500 GB, dan kalian bisa milih merek mana yang kalian suka. Tapi kalau kalian beli video switcher dengan monitor, sama kan, itu belum bisa, maksudnya kalian untuk recordingnya itu harus untuk item mini Pro ISO itu kalau nggak salah kan harus mencolok sebuah SSD juga. Jadi sama aja. Jadi kalau di-compare ke Apple to Apple, buat gue ya, daripada gue beli sebuah video switcher dengan monitor, mendingan gue sekalian ngambil Shogun 7 ini. Dan ketika kalian tidak menggunakan untuk live streaming atau untuk video switching, kalau kalian pengen misalnya udah selesai nih PPKM, udah mulai syuting normal lagi, kalian udah pengen bikin video klip atau apa, tentunya monitor ini bisa digunakan sesuai fungsi tradisional sebuah ini ya, monitor Atomos, yaitu bisa ada HDMI inputnya, HDMI outnya, bisa untuk recording dari mirrorless kalian, dari Sony A7 kalian, dari GH5 kalian gitu, untuk production yang offline. Jadi overall ini bukan sekedar monitor Atomos ya, tapi ini sebuah monitor Atomos yang dibekali berbagai banyak fitur yang sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang dalam dunia multicam dan perstreamingan. Dan satu lagi, Atomos Shogun 7 ini bisa digunakan tanpa power ya, jadi bisa menggunakan baterai. Dan untuk slot baterainya itu ada 2 ya, bisa menggunakan baterai Sony, dan karena slotnya ada 2 bisa diganti. Jadi ketika ada satu baterai yang habis, bisa diganti dengan satunya. Yang satu udah habis, dia akan otomatis ganti ke baterai selanjutnya, dan bisa diganti selagi baterai satunya yang lagi digunakan bisa menggantikan baterai yang satunya. Jadi bisa di hot swap tanpa ada interupsi. Nah, kalau kalian teman-teman menggunakan video switcher, sudah pasti harus menggunakan power. Jadi ya entahlah, mungkin kalian ada di sebuah lokasi yang susah power, kalian ada laptop, ya kan, laptop kan bisa pakai baterai tuh, video switcher juga bisa pakai baterai, kamera juga bisa pakai baterai. Kalian bisa mendapatkan sebuah production gitu kan, sebuah production yang tanpa keperluan listrik ya. Jadi semuanya hanya menggunakan baterai saja. Jadi itu adalah salah satu kelebihannya juga. So, Atomos Shogun 7. Pendapat jujur ya, ini pendapat gue ya, pribadi ya. Pertama kali gue ngebaca tentang produk ini ya di websitenya segala macam. Pertama yang gue pikir, wah gokil nih produk nih, apa bisa banyak banget monitor. Karena gue ngerasain ya, Atomos yang zaman dulu, yang sekarang sudah bisa jadi video switcher segala macam tuh udah kayak wah gokil gitu kan, udah come a long way banget, itu udah makin keren kesini. Tapi gue sempat mikir kayak aduh, tapi apakah ini cuma gimmick, apakah nanti realitanya ketika digunakan untuk switching segala macam akan delay atau akan, ya gue gak tahu ya, gue belum yakin aja. Karena jujur ya, gue sempet nge-review sebuah produk lain yang mirip-mirip, gue kan gak sebut produknya, tapi sama dia sistemnya switcher juga, touchscreen juga, tapi sangat cepat panas dan agak delay ketika dipencet. Pokoknya feel-nya tuh nggak asik aja gitu, kayak kurang dinamis, kayak ada lag. Nah, tapi dengan Shogun 7 ini sama sekali nggak ada as advertised. Jadi sebagai video switcher, dia berfungsi sangat optimal ya, sangat bagus. Sebagai monitor, dia berfungsi sangat bagus. Dan sebagai recorder, dia berfungsi sangat bagus. Jadi walaupun Atomos Shogun 7 ini banyak fiturnya ya, dia istilahnya 3-in-1 lah bisa dibilang ya, 3-in-1. Walaupun dia kegunaannya banyak, tapi dia tidak secara overall, dengan masing-masing kegunaannya dia sangat perform sangat baik dan tidak mengorbankan, ya maksudnya dia sebagai video switcher terus mengorbankan apanya sama sekali enggak. Semuanya di pack dalam satu monitor ini dan semuanya berfungsi dengan sangat-sangat baik. So buat teman-teman yang tertarik dengan Atomos Shogun 7 ini, gue akan naruh link di description di mana kalian bisa dapetin produk ini, dan juga link ke ini ya, ke speknya di official site-nya Atomos. So sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di Fami Studio, karena pastinya gue masih akan nge-review banyak gear-gear yang bisa digunakan untuk live streaming dan video production.